Surat Al-Buruj ini termasuk surat Makkiyah. Artinya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 20. Maksud daripada surat Al-Buruj ini adalah menjelaskan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu, serta pembelaan Allah Subhanahu wa taala wali-wali terhadap orang, azab Allah yang Allah timpakan kepada musuh-musuhnya. Ini adalah maksud daripada surat Al-Buruj. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i dzatil buruj. Maknanya, aqsamallahu bis-samaa'i al-mustamilati ala manazili syamsi wal qamari wa ghairihima. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang meliputi beberapa atau manzilah-manzilah bagi matahari dan rembulan. Langit yang meliputi rasi-rasi bintang, yang mana setiap rasi bintang ada manzilah bagi matahari dan rembulan dan yang lainnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang memiliki rasi-rasi bintang, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi seorang hamba, seorang manusia itu dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan haram hukumnya bagi hamba, bagi manusia untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan barang siapa harus bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Bersumpah dengan apapun, bersumpah dengan dirinya sendiri, bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki. Taib, qala Allah Ta'ala wal yaumil mau'ud. Maknanya wa aqsama bi yaumil qiyamah allazi wa'ada an yajma'a fihi al-khalaiq. Dan Allah bersumpah dengan hari kiamat, hari yang dijanjikan, yaitu hari yang Allah menjanjikan untuk mengumpulkan semua makhluknya, mengumpulkan semua hamba-hambanya untuk dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Qala Allah Ta'ala wa syahidin wa mashhud. Maknanya wa aqsama bi kulli syahidin kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashhadu ala ummatihi wa kulli mashhudin kal ummati yashhadu alaiha nabiyuha. Dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan orang yang bersaksi, orang yang menjadi saksi, siapapun dia, termasuk di dalamnya adalah para nabi. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas umatnya. Dan setiap nabi menjadi saksi atas umatnya bahwa dia telah menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua yang
dijadikan atau diberikan persaksian seperti umat setiap nabi, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi atas umatnya, dan umatnya adalah al-masyhud, orang yang disaksikan. Qala Allah Ta'ala qutila ashabul ukhdud, maknanya lu'ina alladzina syaqqu fil ardi syaqqan 'azima, orang yang membuat parit itu dilaknat, yaitu orang yang membuat parit dengan parit yang besar. Siapa mereka? Qala Allah Ta'ala an-nari dzatil waqud, maknanya wa auqadu fiha an-nara wa alqaul mu'minina fihi ahya'a, dan mereka menyalakan di dalam parit tersebut api yang besar dan melempar kaum mukminin ke dalamnya dalam keadaan hidup-hidup. Ini yang dimaksud dengan orang yang membuat parit itu dilaknat, yaitu orang yang membuat parit kemudian menyalakan parit tersebut dan mengazab serta melempar kaum mukminin di dalamnya. Dalam surat ini menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud diriwayatkan bahwa ini terjadi di Jazirah Arab, di negeri Yaman, atau di daerah perbatasan antara Saudi dan Yaman kalau saat ini. Nah, di daerah situ terjadi penyiksaan terhadap kaum mukminin. Bahwa dikisahkan ya. Dikisahkan karena kisahnya ini panjang ya. Dikisahkan bahwa di situ ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang dia dicalonkan sebagai pengganti tukang sihir dari raja. Itu di daerah Najron. Daerah Najron, kejadian Ashabul Ukhdud itu di daerah Najron. Najron itu masuk wilayah Saudi. Kalau zaman dahulu itu masuk wilayah Yaman. Najron itu adalah negeri yang subur, makmur. Akan tetapi raja dan rakyatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sang raja ini memiliki seorang penasehat. Penasehatnya apa? Penasehatnya adalah seorang tukang sihir atau paranormal. Perhatikan, paranormal itu sudah dijadikan penasehat oleh para pemimpin sejak zaman dahulu. Lah raja ini memiliki seorang penasehat, yaitu seorang tukang atau ahli sihir, tukang sihir. Lah penasehatnya ini sudah tua, sebentar lagi mau meninggal. Maka penasehatnya ini memberikan masukan kepada rajanya supaya apa? Supaya menyiapkan kader untuk diajari ilmu sihir dan menggantikan kedudukannya sebagai penasehat raja. Maka terpilihlah seorang pemuda yang paling cerdas di kerajaan tersebut untuk diajari ilmu sihir. Setiap pagi pemuda tersebut berangkat dari rumah orang tuanya ke istana raja untuk belajar ilmu sihir. Sore harinya pulang ke rumahnya lagi ke orang tuanya. Setiap hari seperti itu. Suatu ketika di tengah perjalanan pemuda ini singgah di sebuah gua.
ternyata di dalam gua tersebut ada apa? Ada seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah yang kebetulan pada saat itu dikatakan bahwa ahli ibadah tersebut adalah orang Nasrani, pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa. Dia mendengar, melihat apa yang dilakukan oleh ahli ibadah ini dalam gua tersebut. Kemudian terjadilah diskusi antara keduanya, yang mana diskusi tersebut intinya adalah bahwa orang tua tersebut, ahli ibadah tersebut, menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang kebenaran agama yang hak. Akhirnya pemuda tersebut menceritakan kondisinya dan tertarik dengan dakwah seorang rahib tersebut, ahli ibadah tersebut. Karena orang ahli ibadah tersebut, rahib ini itu berada di atas agama Nabi Isa, ya, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pemuda ini menceritakan kondisinya bahwa dia adalah kandidat pengganti tukang sihir yang menjadi penasehat sang raja. Maka dinasehati oleh rahib ini bahwa sihir itu haram hukumnya. Di dalamnya ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pemuda ini mengeluh. Ngeluhnya apa? Kalau aku mampir di tempat atau di kediamanmu, ketika berangkat aku telat, ketika pulang aku telat, ketika berangkat aku telat, dimarahin oleh tukang sihir, tukang sihirnya. Kalau pulang telat dimarahin oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Akhirnya dia apa? Dia dinasehati oleh rahib tersebut, kalau kamu dimarahin oleh tukang sihir, sampaikan bahwa kamu lagi menyelesaikan tugas keluargamu. Kalau kamu telat pulang ke keluargamu, sampaikan bahwa kamu lagi menyelesaikan tugas dari tukang sihir. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti wejangan dan nasihat dari seorang abid tersebut. Nah, lama kelamaan pemuda ini bingung, ingin menentukan mana yang lebih benar, ajaran dari tukang sihir atau ajaran dari abid yang ahli ibadah yang mengikuti agama yang benar. Di tengah perjalanan ada hewan buas itu di tengah jalan, sehingga para pedagang, orang-orang yang lewat itu nggak bisa lewat karena ada hewan buas, nggak berani lewat. Disinilah pemuda tersebut ingin membuktikan kebenaran agama yang dibawa oleh ahli ibadah tersebut, oleh rahib tersebut. Kemudian dia mengambil batu dan dilempar ke binatang buas tersebut, hewan buas tersebut. Dia mengatakan, ya Allah, kalau apa yang diajarkan oleh rahib tersebut adalah benar, bunuhlah binatang buas ini dengan lemparan batu ini. Kalau apa yang diajarkan oleh rahib tersebut salah, jangan dibunuh. Akhirnya hewan buas tersebut dilempar dengan batu segenggam, kena seketika langsung mati. Dan ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah pemuda tersebut yakin bahwa apa yang didakwahkan dan apa yang disampaikan oleh rahib tersebut adalah agama yang hak, agama yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi datang ke istana untuk belajar sihir, karena dia sudah tahu mana yang hak, dan dia mendakwahkan agama yang benar di kalangan masyarakat.
Sebelum mendakwahkan, si rahib sudah apa? Sudah wanti-wanti, kalau kamu mengikuti agama ini dan mendakwahkan, jangan dikasih tahu tempat tinggalku. Akhirnya pemuda tersebut berdakwah, mendakwahkan tauhid, sampai warga itu berbondong-bondong mendengarkan dakwahnya. Ketika dakwahnya itu baik, mengajak kepada kebaikan, dakwahnya itu penuh dengan cahaya, ada salah satu warga yang buta matanya. Kemudian mendatangi pemuda tersebut, wahai pemuda, saya lihat kamu ini adalah kandidat, ya, kandidat daripada tukang sihir. Tentu kamu memiliki apa? Ilmu sihir yang hebat. Tolong sembuhkan mataku. Disitulah pemuda tersebut memasukkan tauhid dan menyampaikan bahwa yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mampu menyembuhkan, tukang sihir tidak mampu menyembuhkan, siapapun tidak mampu menyembuhkan, yang mampu menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Warga yang buta tersebut dengan lugu dan jujurnya dia mengatakan, kalau memang benar yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala, enggak ada yang lain, maka mintalah sama Allah Ta'ala supaya menyembuhkan butaku. Maka pemuda tersebut apa? Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Menyembuhkan warga yang buta tersebut. Setelah berdoa enggak lama apa? Warga tersebut yang buta matanya langsung terbuka dan bisa melihat sempurna, melihat normal. Nah, setelah melihat normal, maka warga tersebut bertanya, siapa Allah Ta'ala? Maka dijelaskan bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan langit bumi, yang merawat, memberi rezeki kita semuanya. Dialah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Akhirnya diikuti oleh warga. Kejadian sembuhnya warga yang buta tersebut sampai ke telinga menteri, salah satu menteri raja. Karena salah satu menteri raja itu apa? Buta juga. Maka menteri raja ini mendatangi pemuda tersebut dan diberi hadiah. Aku dengar kamu bisa menyembuhkan orang buta. Saya adalah menteri raja dan mata saya buta. Tolong sembuhkan. Maka disampaikanlah oleh pemuda tersebut bahwa saya tidak bisa menyembuhkan. Tukang sihir tidak bisa menyembuhkan. Siapapun gak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menteri tersebut kaget. Karena pertama kali dia mendengar kata-kata Allah. Kalau memang yang bisa menyembuhkan Allah, mintalah kepada Allah supaya menyembuhkan butaku. Disitulah pemuda tersebut berdoa dan memohon supaya apa? Menteri yang buta ini diberi kesembuhan. Setelah berdoa, dengan seketika matanya terbuka dan bisa melihat dengan normal menteri tersebut. Begitu melihat dengan normal, menteri tersebut senang dan menanyakan siapa Allah Ta'ala. Dijelaskanlah oleh pemuda tersebut siapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah pencipta langit bumi seisinya, pemberi rizki, pemelihara dan semacamnya. Dan dialah satu-satunya yang berhak kita sembah, satu-satunya yang berhak kita puji dan kita puja. Akhirnya menteri tersebut mengikuti apa? Mengikuti agama yang hak yang diajarkan oleh pemuda tersebut. Dan dia biasa masuk ke hadapan raja sebagai menteri. Ketika raja melihat menterinya, kaget. Kamu kok sudah bisa melihat? Siapa yang bisa menyembuhkan? Oh, yang menyembuhkan adalah pemuda fulan. Rajanya senang karena apa? Yang pemuda yang dijadikan kandidat sebagai pengganti tukang sihir tersebut apa? Sudah hebat, mampu menyembuhkan orang buta. Maka dipanggillah pemuda tersebut dan dipuji-puji. Wahai pemuda,
ilmumu sudah hebat, bisa menyembuhkan orang buta dan semacamnya. Orang pemuda tersebut menjawab dengan lantang bahwa yang menyembuhkan bukanlah aku, bukanlah tukang sihir, bukanlah siapa-siapa, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sang raja murka. Dia marah mendengar kata-kata atau kalimat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menteri tersebut ditahan dan disuruh murtad dari agama yang hak. Ketika menteri tersebut enggak mau murtad, akhirnya apa? Dihukum mati. Pemuda tersebut diinterogasi. Siapa yang mengajari kamu tentang ini? Tentang adanya Allah Ta'ala, tentang tauhid, tentang yang berhak disembah hanyalah Allah. Karena disiksa, pemuda tersebut akhirnya apa? Membuka mulut, menceritakan bahwa dia belajar dari seorang rahib. Ketika menyebutkan nama rahib tersebut, raja tersebut ingat bahwa rahib tersebut adalah orang yang diusir dan dicari-cari oleh raja. Karena dia apa? Menyelisihi agama atau keyakinan yang diyakini oleh raja dan tukang sihirnya. Dan ditangkaplah rahib tersebut dan dihukum mati. Kemudian pemuda tersebut ditawari, wahai pemuda, kamu keluarlah dari apa yang kamu yakini, dari murtadlah atau keluarlah dari agamamu, kamu akan saya angkat menjadi penasehat agung, menggantikan tukang sihir. Di sini pemuda tersebut semakin yakin. Dia menjelaskan tentang tauhid, bahwa Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak dipuja dan dipuji, yang berhak diberikan kepadanya segala bentuk atau segala macam persembahan. Akhirnya apa? Akhirnya sang raja tersebut menakut-nakuti pemuda tersebut, karena pemuda ini adalah kandidat yang luar biasa, yang akan menjadi penasehat. Maka dikirimlah dengan beberapa pasukan untuk membawa pemuda tersebut naik ke gunung. Di puncak gunung tawari pemuda tersebut untuk apa? Meninggalkan agamanya. Kalau dia meninggalkan agamanya, lepas dia. Kalau dia nggak mau meninggalkan agamanya, lempar dia dari atas gunung. Nah, dia pun dibawa ke puncak gunung. Akhirnya apa? Akhirnya dia ditawari untuk meninggalkan agamanya dan akan selamat atau dilepas. Maka pemuda tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari makar pasukan raja tersebut. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim angin sehingga melemparkan semua pasukan tersebut dan menyelamatkan pemuda. Pemuda tersebut selamat. Pulang lagi. Raja tahu selamat, ditangkap lagi, dikirim naik perahu ke tengah laut. Tawarin pemuda tersebut untuk meninggalkan agamanya. Kalau dia meninggalkan agamanya, lepas dia. Kalau dia nggak mau meninggalkan agamanya, lempar dia di laut. Akhirnya di tengah laut, pemuda tersebut ditawari untuk meninggalkan agamanya dan dilepas. Tapi pemuda tersebut bermunajat, meminta keselamatan oleh Allah, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari pasukan raja yang zalim tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ombak dan menenggelamkan semuanya kecuali pemuda tersebut pulang dalam keadaan selamat. Akhirnya pemuda tersebut kembali ditangkap oleh raja lagi. Disitulah pemuda tersebut mengatakan apa? Wahai sang raja, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali kamu mengikuti nasihat saya. Senang raja dikasih tahu cara membunuh pemuda tersebut. Maka pemuda tersebut menyampaikan, kalau kamu ingin membunuh saya, kumpulkan semua rakyat dalam satu tempat. Lalu ikat saya
dan lempar saya dengan busur atau dengan anak panah saya ini. Dan ketika melempar atau melepas panah tersebut, ucapkan dengan menyebut Tuhan pemuda ini. Dengan menyebut Tuhan pemuda ini. Maka raja tersebut mengikuti. Disaksikan oleh semua rakyat negara tersebut. Dengan menarik busur, sebelum dilepas anak panahnya, sang raja mengatakan apa? Bismi Rabbi hadzal ghulam. Dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Dilepaslah busur tersebut dan mengenai bagian vital daripada pemuda tersebut sehingga meninggal dunia seketika. Ketika rakyat melihat kejadian tersebut, semuanya beriman. Semuanya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan agama tukang sihir tersebut. Ketika banyak yang beriman tersebut, sang raja apa? Murka dan menggali parit yang sangat besar, kemudian dimasukkan di dalamnya kayu bakar dan dinyalakan. Sampai apa? Sampai menyala-nyala apinya. Kemudian warga atau rakyat yang masuk Islam itu digiring di pintu parit, di bibir parit. Siapapun yang murtad keluar dari agama Islam dilepas. Siapa yang nggak mau dimasukkan ke dalam api. Dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan api tersebut. Dan disitulah semua kaum mukminin dibakar hidup-hidup. Karena mereka nggak ada yang meninggalkan agamanya yang hak. Tidak ada satupun yang meninggalkan agama Islam. Sampai giliran seorang ibu menggendong bayinya. Ibu ini sudah yakin dia beriman kepada Allah Ta'ala. Cuma dia ragu. Ragunya kenapa? Kasihan dengan bayinya. Dia bukan kasihan terhadap dirinya sendiri yang beriman dengan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kasihan dengan bayinya yang digendong. Pada saat itu bayi tersebut apa? Berbicara. Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bayi tersebut berbicara dan menyatakan bahwa wahai bunda, engkau berada dalam agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Disitulah ibundanya mantap dan tidak mau keluar dari Islam. Akhirnya apa? Dimasukkan oleh pasukan raja tersebut ke dalam api yang menyala-nyala dalam keadaan hidup-hidup. Dan itu adalah kisah daripada Ashabul Ukhdud. Bagaimana kaum mukminin mereka dibakar hidup-hidup karena mereka mempertahankan keimanan mereka. Ini kisah orang-orang terdahulu yang menunjukkan betapa kuat keimanan mereka meskipun nyawa adalah taruhannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa orang-orang sebelum kita itu sebagian mereka ditanam separuh badannya lalu ditawarin untuk murtad keluar dari Islam, kalau tidak dari atas ubun-ubunnya digergaji dan dibelah menjadi dua, dan mereka apa? Tetap dalam keimanannya. Sebagian mereka disisir dengan sisir besi, tubuhnya itu disisir dengan sisir besi, sehingga apa? Semuanya keluar kecuali tulangnya. Ini umat-umat terdahulu, mereka mempertahankan keimanannya meskipun nyawa sebagai taruhannya. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena sudah adzan, mungkin ana persilakan muadzin untuk adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan
tafsir ayat tentang ashabul ukhdud. Taib, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Maknanya lu'inal ladzina syaqqu fil ardi syaqqan 'azima, orang-orang yang membuat parit di bumi, orang yang menggali parit yang besar di bumi itu dilaknat karena mereka menyalakan wa auqadu fihi an-nara, dan mereka menyalakan api di dalam parit tersebut, wa alqawul mu'minina fihi ahya'a, dan melempar kaum mukminin di dalam parit-parit tersebut yang bernyala-nyala dalam keadaan hidup-hidup. Idhum qu'udun ala dzalika syaqqil mamlu'in nara, dan mereka duduk di sebelah parit yang menyala-nyala dan membakar kaum mukminin tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina min at-ta'dhibi wat tankili syuhudun li hudurihim dzalik. Dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada kaum mukminin, menyiksa mereka, membakar mereka, itu menyaksikan. Jadi orang-orang kufar tersebut melihat kaum mukminin disiksa hidup-hidup dengan api yang menyala-nyala. Perhatikan, mereka senang melihat kaum mukminin tersiksa dengan api yang menyala-nyala yang mereka buat tersebut dan menyaksikannya. Qala Allah Ta'ala wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Maknanya wa ma 'abaha ula'il kuffaru 'alal mu'minina syai'an illa annahum amanu billahil azizil ladzi la yaghlibu ahad al mahmudu fi kulli syai'. Orang-orang kufar tersebut tidak mencela kaum mukminin, tidak mengazab kaum mukminin, kecuali alasannya cuma satu. Apa alasannya? Karena orang-orang yang diazab itu beriman kepada Allah. Cuma itu alasannya. Padahal mereka adalah warganya sendiri, padahal mereka adalah rakyatnya sendiri. Itu diazab cuma satu alasannya, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah yang maha perkasa, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia, dan beriman kepada Allah yang terpuji dalam segala sesuatu. Perhatikan, ini adalah kondisi orang-orang kufar sejak zaman dahulu sampai sekarang. Mereka membenci kaum muslimin, alasannya cuma satu. Apa alasannya? Karena kaum muslimin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma itu alasannya. Sedangkan alasan-alasan yang lain itu alasan sampingan, tapi alasan utamanya cuma satu, yaitu karena kaum muslimin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua orang kufar. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Taib, qala Allah Ta'ala alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Maknanya alladzi lahu wahdahu mulkus samawati wa mulkul ard, yang kepunyaannya semata kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa huwa muttali'un ala kulli syai', dan dia melihat, mengetahui segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un min amri ibadihi, tidak ada satupun yang tersembunyi dari urusan hamba-hambanya. Enggak ada satupun yang tersembunyi dari urusan manusia, yang mukmin maupun yang kafir. Semuanya diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mukmin ketika beribadah, Allah melihat dan mengetahuinya. Yang kafir ketika kufur dan ingkar kepada Allah, Allah melihat dan mengetahuinya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Maknanya innal ladzina adzabul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, wal mukminat, dan mukminat,
binari, dengan api, dengan membakar mereka, liyusrifuhum 'anil imani billahi wahdah, supaya apa? Supaya memalingkan mereka dari beriman kepada Allah. Orang-orang yang mengazab, menyiksa kaum mukminin supaya kaum mukminin tersebut meninggalkan keimanannya. Nah, orang yang menyiksa tersebut summa lam yatubu ilallahi min dzunubihim. Kemudian orang yang menyiksa tersebut tidak mau bertobat sampai meninggal dunia. Falahum yaumal qiyamati adzabu jahannam, maka bagi mereka pada hari kiamat azab neraka jahannam. Walahum adzabun nari allati tuhriquhum atau tahriquhum, dan mereka diazab dengan azab api yang membakar mereka. Jazaan ala ma fa'aluhu bil mu'minin minal ihraqi bin nar, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan kepada kaum mukminin karena membakar kaum mukminin secara hidup-hidup. Dan ini adalah al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sesuai dengan amal perbuatan. Karena dia menyiksa kaum mukminin dengan membakar mereka, Allah pun akan menyiksa orang-orang tersebut dengan api yang lebih panas, api yang lebih menyala-nyala. Sedangkan kaum mukminin yang disiksa dan mati dalam penyiksaan tersebut, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Maka kemuliaan bagi kaum mukminin tersebut dan kebinasaan bagi orang-orang yang menyiksa kaum mukminin. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tentang ashabul ukhdud yang Allah abadikan dalam surat Al-Buruj, yang kisahnya sudah saya ceritakan tadi tentang ashabul ukhdud. Bahwa ashabul ukhdud itu tentang raja yang zalim, yang kufur, menyiksa rakyatnya sendiri dikarenakan rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tafsir tadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, yaitu bahwa orang-orang beriman ketika beriman tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ujian. Siapapun yang beriman kepada Allah akan mengalami ujian. Dan ujian ini dari mulai yang ringan sampai yang terberat. Dan Allah dalam surat ini menceritakan ujian kaum mukminin yang sangat berat, yaitu dibakar hidup-hidup. Dan mereka tetap mempertahankan keimanannya. Ini sebagai pelajaran untuk kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas, bahwa orang-orang kufar itu membenci kaum muslimin, alasan utamanya adalah satu. Orang-orang kufar membenci kaum muslimin, alasan utamanya adalah satu, yaitu karena kaum muslimin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat imannya dan semakin kuat berpegang teguhnya kepada agamanya, maka semakin dibenci oleh orang-orang kafir. Ini alasan utama. Adapun alasan-alasan yang lain itu alasan apa? Alasan sampingan. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang. Meskipun secara zahirnya mungkin baik, tapi dalam batinnya Allah telah menceritakan, dan apa yang Allah ceritakan ini tidak mungkin bohong. Bahwa mereka apa? Membenci kaum mukminin, kaum muslimin karena satu alasan utama, yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari tafsir di atas, yaitu
bahwa al jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan amal perbuatan. Bahwa balasan sesuai dengan amal perbuatan. Baik balasan tersebut di dunia maupun di akhirat. Ya. Berarti kan ketika Allah membalas, terkadang dibalas di dunia. Ya, ketika Allah Ta'ala membalas, terkadang dibalas di dunia, kadang dibalas di akhirat, kadang dibalas di dunia dan akhirat. Makanya kalau ada orang yang rajin ibadah, kemudian kok hidupnya masih sengsara, ketahuilah, itu pahalanya Allah Ta'ala kumpulkan nanti di akhirat. Sehingga di akhirat dia mendapatkan pahala yang tidak berkurang sedikit pun. Ya. Dan terkadang Allah memberinya di dunia sebagian pahala. Dan pahala yang Allah berikan di dunia itu mengurangi pahala yang di akhirat. Itu bisa mengurangi pahala yang di akhirat. Makanya sebagian ulama salaf ketika mendapatkan nikmat di dunia, mereka sedih. Sedih apa? Jangan-jangan ini adalah sebagian pahala saya nanti di akhirat. Ya. Maka dari itu, kalau rajin ibadah dan nggak mendapatkan nikmat, jangan bersedih hati. Allah telah menabungkan. Terkadang diberikan pahala tersebut diberikan di dunia seluruhnya dan tidak diberikan di akhirat. Ini adalah pahala orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir ketika memberikan bantuan, memberikan sedekah, itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi pahalanya diberikan di mana? Di dunia. Sehingga di akhirat dia tidak mendapatkan sama sekali. Sedangkan orang mukmin pahalanya diberikan di dunia dan di akhirat. Terkadang di akhirat saja tanpa diberikan di dunia. Taib. Ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut di atas. Dan di sana masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kalau kita sebutkan satu persatu akan memakan waktu yang lama. Mungkin itu saja yang bisa kita ambil pelajaran dari tafsir di atas tadi. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ja'al hadza shayban nafi'a. Allahumma ja'al hadza shayban nafi'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.